Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'du. Para pemirsa TVNU yarhamukumullah. Pada segmen kali ini kita akan meneruskan kajian bagian pertama pada fikih tematik dengan tema tentang married by accident bagian yang kedua. Tepatnya terkait dengan soal status anak. Karena sejak dahulu kita diingatkan, bahkan terngiang-ngiang dengan lagu lama yang dikumandangkan oleh penyanyi lama Ida Laila. Dia pernah punya judul lagu yang cukup hit waktu itu. Ya, ini penyanyi pada tahun 60-an. Ya, atau 65 lah gitu. Pokoknya lama sekali lagu-lagu ini. Yang di antara judul lagunya mengenai anak haram. Izinkan saya mau membagi atau meng-share screen lagu yang dimaksud atau setidaknya suaranya akan saya bagikan kepada para pemirsa. Izinkan untuk menyetel lagu itu. Hancur lulu hatiku bagai disayat sembilu karena teman-temanku selalu menghinaku. Banyak yang mengatakan diriku anak haram, ku tiada kuasa menanggung rasa malu. Ya, itu lirik lagu bagian pertama terkait dengan betapa malunya berstatus menjadi anak haram, atau yang sebetulnya anak haram ini akibat dari married by accident. Bahkan melalui fikih tematik bagian pertama mengenai hal ini, salah seorang guru saya adalah Dr. Muhammad Syairozi Dimyati Ilyas. Beliau salah seorang dekan di Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memberikan masukan yang cukup bagus, yang sangat bagus, karena alangkah baiknya kajian married by accident ini untuk dilengkapi dan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan perlunya wali hakim. Karena seandainya memang mutlak hanya memerlukan atau harus memerlukan wali hakim pada saat anak haram atau anak haram atau anak hasil hubungan di luar nikah ini mesti mengaku orang tuanya sebagai anak luar nikah atau anak haram, tentu ini membuat berat, membuat pukulan yang demikian hebat seperti yang dikumandangkan oleh Ida Laila itu, bahwa hancur lulu hatiku, ya, ketika stigma dirinya mengenai anak haram ini melekat pada dirinya, sehingga betapa hancurnya, betapa runyamnya perasaan itu, dan tentu ini adalah aib. Di satu sisi memang ada keabsahan hukum terkait dengan perlunya mengangkat wali hakim agar ketika menjalankan pernikahan bisa memiliki status hukum yang baik atau yang sah. Karena memang pada hakikatnya menurut teori hukum Islam yang mendasar, dan dalam hal ini dari kalangan madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa
anak zina atau anak yang lahir akibat hamil luar nikah ini sebetulnya memang menjadi orang yang betul-betul tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Para pemirsa TVNU yarhamukumullah, bahkan di dalam pernyataan kitab yang paling kecil saja, kitab Fathul Qorib misalnya, di sana ada istilah penyebutan tentang anak luar nikah ini pada saat membahas soal mahram. Jadi daftar mahram itu antara lain didasarkan atas firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, ketika menerangkan wa banatukum itu lalu diberikan syarah ya, pada syarah kitab Fathul Qorib itu menyebut mengenai anak yang dihasilkan atau anak yang dibentuk ya, yang diproses kejadiannya di luar pernikahan yang disebut dengan anak zina. Itu artinya dalam kitab saja disebut mengenai hal itu, dan ternyata juga sinkron dengan yang dikemukakan oleh sebuah lagu yang tadi diungkap ya oleh Ida Laila itu. Nah, inilah yang menjadi masalah ya. Di satu sisi ingin melakukan keabsahan nikah dengan cara mengangkat wali hakim. Tapi di sisi lain itu menjadi pukulan yang luar biasa bagi anak yang seandainya selama ini tidak tahu, kemudian kok perlu-perlunya mengangkat wali hakim sehingga dia sendiri menjadi tahu. Bahkan mungkin ada masyarakat lain di luar keluarga yang menjadi mengerti hal itu padahal itu aib. Ini satu hal yang perlu dipikirkan. Karenanya para pemirsa NUTV yarhamukumullah, kita juga kemudian diingatkan terkait dengan bagaimana teknis yang paling bijak di dalam melaksanakan perkawinan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan ini, yang dikenal dengan anak zina atau anak haram ini. Padahal memang di satu sisi ada idealisme untuk absahnya suatu pernikahan. Tapi di sisi lain ada soal aib yang perlu untuk kita tutupi. Dan hal lain yang juga perlu kita pikirkan adalah mengenai kondisi psikis anak yang betul-betul hancur luluh, berantakan rasa hatinya ketika mengetahui bahwa dirinya lahir dari anak haram. Sementara di dalam satu sabda Rasulullah menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kesucian. Fa bawahu ayyuhawidanihi ayyunafsironihi ayyumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mengukir kertas putih si bayi kecil itu untuk menjadi Yahudi atau untuk menjadi Nasrani atau bahkan untuk menjadi Majusi sekalipun. Ini artinya seorang bayi semuanya dalam keadaan fitrah kesucian. Tetapi kemudian ada bayi tertentu lahir di luar perkawinan, stigma sejak zaman dulu dinyanyikan oleh Ida Laila itu sebagai anak haram, bahkan penyebutannya juga ada yang menyebutkan sebagai anak haram jadah dan lain-lain. Ini satu hal yang perlu kita renungkan dan bagaimana posisi yang paling bijak. Kaum muslimin, para pemirsa NUTV dimanapun Anda berada, ini menjadi cukup pelik karena terkait juga dengan status anak. Ya. Kalau kita melihat rumusan undang-undang perkawinan, misalnya dalam satu pasalnya, ya izinkan untuk di-share di ruangan ini. Ya, di sana ada satu rumusan mengenai hal ini. Misalnya dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam, yang ini merupakan
kopian atau mengutip apa adanya dari pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ya mengenai status anak. Ya, di dalam pasal itu dikatakan untuk yang tahun 99 atau yang pasal 99 ini muncul sejak tahun 1990 ya, kompilasi hukum Islam ada rumusan tentang anak sah itu seperti ini. Anak yang sah adalah A. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini menarik ya rumusan pasal ini karena sekaligus mengakomodir usulan Bapak Dekan Fakultas Filsafat Islamiyah yang dimaksudkan, yaitu untuk mengambil madhab lain, yaitu dalam hal ini madhab di luar Syafi'iyah yang menyebutkan mengenai anak di luar nikah itu ya selama memang lahir dalam batas minimal usia kehamilan yang wajar yaitu 6 bulan ya, maka tetap bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Karenanya ini kalau dalam kajian Muqaranatul Madzahib itu meminjam istilah Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubro atau yang juga di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah itu ada istilah kelompok mutasyaddid dan kelompok mutakhafif. Bagi orang yang ketat maka ikut kelompok yang mutasyaddid, yang sangat strict, pokoknya kalau anak zina harus wali hakim. Tetapi bagi ulama yang mengikuti garis kelompok yang mutakhafif atau yang sedikit meringankan ya, yaitu akan mengambil pasal ini dari madhab lain non Syafi'iyah yang asal memang lahir sebelum atau tidak kurang dari 6 bulan sejak akad nikah terjadi, maka anak itu tetap bisa dianggap sebagai anak sah. Malah kalau undang-undang perkawinan ya yang juga di dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 ini menyebutkan mengenai anak yang sah adalah A. Anak yang dilahirkan atau dilahirkan dalam ya atau akibat perkawinan yang sah. Ini kata-kata dalam ini menjadi solusi bijak ya, dalam tanda kutip solusi bijak untuk melegakan sebagian orang yang merasa kebingungan. Karena dengan adanya kata dalam rumusan ayat atau ya pasal 99 huruf A kompilasi hukum Islam ini, sebetulnya anak sah itu atau anak itu ya pokoknya sah selama dia lahir dalam perkawinan. Selama orang tuanya yang melakukan hubungan badan di luar nikah itu sudah badan nikah, sudah terikat perkawinan, lalu setelah itu anak baru lahir, itu tetap masuk dalam kelompok anak sah menurut rumusan pasal 99. Tidak dibatasi apakah di atas 6 bulan pasca perkawinan atau kurang dari 6 bulan, mungkin baru 5 bulan perkawinan, mungkin baru 4 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, sebulan, bahkan mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan katakan 2 hari sejak terjadi perkawinan, lalu setelah 2 hari nikah keluar anak. Itu menurut rumusan pasal 99 kompilasi hukum Islam ini tetap bisa dianggap menjadi anak sah, dan ini berarti kompilasi hukum Islam mengikuti aliran hukum yang bahasa Sya'rani. Imam Sya'rani adalah kelompok mutakhafif, bukan yang mutasyaddid. Mutakhafif itu artinya ya ringan, selama atau yang penting anak sudah lahir atau anak lahir sudah di dalam perkawinan kedua orang tuanya. Para pemirsa NLTV yarhamukumullah, rumusan pasal ini memang menjadi solusi bijak, solusi arif untuk bisa diakomodir, yang akhirnya memang bagi kelompok mutasyaddid rumusan pasal ini menjadi perlu dipertanyakan.
Karena mestinya yang ideal itu ya anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Kalau tidak ada perkawinan yang sah, maka bukan anak sah. Mestinya begitu. Tapi perlu ada kata-kata dalam rangka mengakomodir ya saran dari salah seorang guru kami tadi dan juga mengakomodir kelompok ulama-ulama yang mutakhafif, bukan yang mutasyaddid. Kalau mutasyaddid memang menjadi cukup merepotkan. Karena apa? Karena harus mengangkat wali hakim. Belum lagi nanti anaknya merasa malu akibat ada stigma pada dirinya sebagai anak haram, sebagaimana dilantunkan oleh Ida Laila itu. Dan belum lagi nanti mungkin lingkungan sekitar menjadi mengerti, ya sekalipun sebetulnya untuk menjembatani dua aliran yang mutakhafif satu sisi dan mutasyaddid di sisi lain, maka sebetulnya ada cara bijak yang Al-Fakir pernah tawarkan. Apa yang pernah saya tawarkan, Al-Fakir tawarkan kepada para pemirsa, ya, adalah bahwa pada saat mau menikahkan anak pertama berjenis kelamin perempuan yang kebetulan anak hasil hamil luar nikah itu, maka perlu 4 mata. Artinya hanya berdua, seorang wali atau seorang wali yang tidak sah menikahkan itu karena hanya anak biologis, ya karena hanya sebagai bapak biologis. Itu yang sampai ya apa di dalam Fathul Qorib itu disebutkan ya sampai dikatakan seorang ayah kandung yang punya anak zina ini ya yang dikatakan sebagai bintu zina itu sampai dikatakan halal untuk dinikahi oleh ayahnya walaupun ma'al karoha beserta hukum makruh. Itu artinya memang betul-betul strict kalau menurut pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini ya dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib dalam syarahnya itu syarah Fathul Qorib yang sederhana saja sudah disampaikan seperti itu. Bapaknya sampai halal untuk menikahi anaknya sekalipun ada ma'al karoha. Ini artinya bahwa ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya hubungan zina itu tidak akan membentuk konsep mahram. Para pemirsa ITBNU yarhamukumullah, lagi-lagi kalau kita mengetengahkan satu sisi ada kitab Fathul Qorib yang seperti itu, kemudian ada rumusan undang-undang perkawinan atau rumusan kompilasi hukum Islam yang seperti para pemirsa saksikan bahwa ini sebetulnya menjadi rumusan yang bijak, solusi yang bijak dalam rangka mengakomodir pendapat yang mutakhafif karena memang teramat banyak. Kalau kita jujur, kalau kita mau meneliti, kalau kita mau menelaah, mengorek atau dalam tanda kutip mengorek budaya masyarakat, sangat banyak anak-anak yang lahir akibat married by accident atau akibat hamil luar nikah ini. Karenanya ini menjadi perlu kita pikirkan, tapi di satu sisi juga ada dampak psikologis yang luar biasa terhadap anak yang dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Para pemirsa NUTV yarhamukumullah, ya ini rumusan pasal yang bisa kita lihat ya seperti itu. Sedangkan untuk huruf B ya, berhubung pasal ini sudah dirumuskan pada tahun 1990, ini jauh kalau dibandingkan dengan rumusan undang-undang perkawinan yang terjadi pada tahun 1974. Ya, ketika itu Al-Fakir baru usia 1 tahun. Ya. Maka ada beda sedikit antara rumusan undang-undang perkawinan yang 19 tahun 74 ya, di tahun 74 dengan 1990. Karena kemudian dirumuskan pasal yang seperti ini. Anak yang sah adalah B. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Para pemirsa pemirsa NUTV yarhamukumullah, ini maksud dari pasal 2 atau pasal B huruf B ini adalah apa yang dikenal dengan bayi tabung. Tetapi soal bayi tabung juga perlu ada penjelasan lebih lanjut.
Ya, karena rumusannya adalah anak yang sah adalah hasil perbuatan suami istri yang sah. Ya, jadi ini bayi tabung bisa menjadi anak sah dengan catatan hasil rekayasa suami istri itu di luar rahim, ya. Tapi harus ada perkawinan yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi yang melahirkan harus istri yang bersangkutan. Karena pernah ada satu diskusi dalam kelas, ya, kelas di satu universitas ketika Al-Fakir punya tugas untuk mengajar hukum Islam, ya, itu ada pertanyaan, ya, karena memang sudah pada dewasa dan sudah menikah semuanya peserta kuliah itu, lalu ada yang bertanya seperti ini, bagaimana Pak seandainya ada orang memiliki istri dua, yang satu sudah cukup tua, ya, istri tua, sedangkan yang satu lagi tua tapi masih memungkinkan untuk hamil gitu ya, sedangkan yang satu lagi masih sangat muda. Lalu untuk pertimbangan kebugaran bagi istri yang muda, maka kemudian istri yang muda supaya tidak repot-repot hamil hanya diambil sel indung telurnya, lalu disatukan dengan sel sperma suami, ya, dan kemudian dimasukkan dalam rahim istri tuanya. Ya, ini dilakukan hal itu supaya istri yang muda tetap muda, supaya perutnya tetap seperti cicak, tidak mengalami pembengkakan. Karena kalau sudah pernah hamil pasti bengkak, apalagi yang hamilnya sudah lebih dari 5 kali, itu pasti tidak karu-karuan bentuk perutnya. Nah, ini kemudian pertanyaan itu muncul akibat seandainya istri yang muda diambil sel telurnya, kemudian sperma suami diambil juga, supaya istri muda, tetap awet muda, tetap langsing, dititipkan dalam rahim istri tuanya. Apakah itu menjadi anak yang sah? Tentu bukan. Ya, karena apa? Rumusan pasalnya begitu. Anak yang sah adalah anak atau hasil perbuatan suami istri yang sah, ya, di luar rahim, bayi tabung, dan dilahirkan oleh istri tersebut. Istri tersebut ya istri yang spermanya, yang sel indung telurnya dikeluarkan. Ini tidak bisa dititipkan pada istri tua dalam rangka mempertahankan kelangsingan tubuh istri muda, lalu disiasati dengan begitu. Itu tidak pernah akan cocok dengan rumusan pasal ini. Para pemirsa yarhamukumullah, memang itu pertanyaan berangkat dari mahasiswa yang dalam tanda kutip punya pikiran yang cukup jauh, tetapi juga sebetulnya bisa membuat pusing rumusan pasal ini jika tidak dilakukan dengan jeli. Karena kalimat istri tersebut itu ya maksudnya adalah istri yang indung telurnya diambil, kemudian dipadukan dengan sel sperma oleh sel sperma suami yang kemudian dimasukkan dalam rahim istri yang diambil sel telurnya, bukan kepada istri yang tua. Ini kalau kemudian direkayasa seperti ini tetap tidak menjadi sah. Karena apa? Karena yang dinamakan nasab bukan semata-mata hanya karena sel telur dan sel sperma yang diolah, ya, tetapi ada kaitan dengan soal proses embriologi. Ketika calon janin yang dikenal dengan nutfah, ya, karena nutfah itu berbeda dengan sperma. Kalau nutfah itu paduan, sudah merupakan paduan antara sperma dengan sel indung telur, lalu di dalam perut itu namanya nutfah, itu 40 hari pertama bentuknya nutfah, ya. Lalu 40 hari keduanya dalam bentuk alaqah yang di dalam di dalam bahasa, makna bahasanya itu alaqah sesuatu yang bergantung, karena memang janin itu bergantung di dinding rahim yang atas, ya. Nanti semakin besar seperti itu. Dan itu 40 hari kedua. Lalu 40 hari kedua bentuknya mudghah yang itu adalah segumpal daging. Dan itu proses embriologi seperti itu. Ya, kalau kemudian proses embriologinya dilakukan
dalam rahim istri yang tua, tetap tidak akan menjadi anak sah. Karena apa? Karena bukan semata-mata bibit antara sperma suami dan juga sel induk telur istri, tetapi juga proses embriologinya melalui sari-sari makanan yang disampaikan kepada janin melalui plasenta. Itu yang menjadi persoalan. Karenanya ini menjadi penting untuk disosialisasikan, difahami dengan baik agar persoalan married by accident ini jauh kaitannya dengan soal hukum keluarga Islam. Para pemirsa NUTV alhamdulillah, kalau sudah menjadi anak sah, itu nanti implikasi hukum berikutnya akan berkaitan dengan soal wali waktu nikah. Bahkan juga soal waris pada saat akan mendapatkan warisan. Dan juga kaitan dengan soal nafkah. Jadi hubungan keperdataan itu menjadi sangat luas, dan karenanya kita dulu pernah dikagetkan dengan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil dikabulkannya judicial review atau uji materi terhadap pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dan kebetulan waktu itu memang Al-Fakir, saya menjadi saksi ahli yang diajukan oleh seorang artis yang konon pernah menikah secara siri dengan seorang menteri pada zaman Orde Baru. Dan itu menjadi heboh karena MK kebetulan memutuskan, mengabulkan permohonan judicial review atau uji materi pasal Undang-Undang Perkawinan. Para pemirsa NUTV yarhamukumullah, dalam sebuah penelitian ya, ada orang yang meneliti ya. Ini saya hanya membaca kesimpulannya dalam penelitian ini yang perlu disampaikan juga dalam share-sharean ini ya, atau dalam kajian ini, yang ini kaitan dengan penemuan hukum yang waktu itu memang cukup menghebohkan. Bahkan putusan MK itu tahun 2013, kala itu tahun 2012 itu sampai menimbulkan munculnya fatwa MUI ya, yang merupakan respon dari timbulnya status anak atau timbulnya putusan MK itu ya. Itu ada sampai muncul satu fatwa MUI terkait status anak zina dan perlakuan terhadapnya. Ya, dalam kesimpulan penelitian dinyatakan seperti ini, ada 3 hal: anak sah dan anak tidak sah. Ya, ditinjau dari statusnya ada 3 macam anak, yaitu 1, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini cocok dengan pasal 99 KHI. 2, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, nikah siri. Ini menurut hasil penelitian seseorang di dalam jurnal disampaikan seperti itu. Ya, Al-Fakir lupa, mohon maaf siapa penulisnya, tapi diambil kesimpulannya seperti itu. Dan ketiga, anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan, anak hasil zina. Ini ada 3 macam anak. Anak sah, lalu anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, dan anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan. Ini yang disebut dengan anak zina yang dalam lagunya oleh Ida Laila itu. Itu nomor 1. Lalu kesimpulan nomor 2-nya, penetapan asal-usul anak oleh pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain. Demikian pula anak berkewajiban hormat atau birrul walidain ya, kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Kesimpulan yang nomor 3, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU strip
2010 tanggal 17 Februari tahun 2012, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, ya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Ya. Lalu peneliti ini, ya, penulis cenderung ketentuan ini, ya, cenderung berpendapat bahwa ketentuan ini diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, yang secara material perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara formal tidak dicatatkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memang begitu, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu penetapan Pengadilan Agama tentang asal-usul anak diberlakukan terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Lalu yang keempat perlu kita sampaikan, ya, ini kesimpulan seorang peneliti dalam satu situsnya, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang mengzinai ibunya. Ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Namun demikian, untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina yang secara prinsip lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, MUI melalui Fatwa nomor 11 tahun 2012 menyatakan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk A. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, lalu yang B. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diberlakukan untuk anak hasil dari perzinaan. Sekali zina, tetap zina. Kembali pada pernyataan Fathul Qorib bahwa bapak kandung biologis halal untuk menikahi anaknya walaupun makruh, tetapi seorang ibu tidak boleh nikah dengan anak kandungnya, ya, akibat zina atau bukan zina, karena dia bernasab dengan ibunya. Anak hasil zina hanya bernasab kepada ibunya, sedangkan anak hasil zina tidak bernasab kepada ayahnya, sehingga halal dinikahi oleh ayahnya walaupun makruh. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saya mohon izin terhadap orang yang menyimpulkan atau menulis artikel seperti ini cocok betul sesuai dengan apa yang pernah penulis tulis juga, Al-Fakir tulis pada tahun 2013 dalam buku Nasab dan Status Anak dalam hukum Islam. Karena penulis Al-Fakir waktu itu bertindak sebagai saksi ahli, ya, di Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji materi Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dipahami oleh para pemirsa NUTV dimanapun Anda berada. Jika ada yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang salah semata-mata kedanggalan ilmu saya, Al-Fakir M. Nurul Irfan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.